Proses dibersihkan justru karena saudara sedang berbuah. Dan tujuannya jelas, agar dapat menghasilkan buah yang lebih lagi. Bulan yang ke-8, bulan Agustus, dan minggu yang pertama. Kan goal kita adalah bertumbuh dewasa. Jadi kalau itu terus dikumandangkan di setiap minggu dari Januari, kira-kira saudara sudah jadi dewasa enggak? Amin. Sudah lebih baik dari kemarin. Sudah menjadi saudara yang lebih baik dari saudara yang bulan lalu, amin. Dan sekarang kita akan belajar lagi, terhubung dengan firman itu akan menentukan saudara dewasa atau tidak. Penting jadi dewasa, kenapa? Karena hanya orang dewasa yang mengerti kebenaran. Ibrani 5 ayat 12 sampai ayat 14 menjelaskan tentang hal ini. Kita bacakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi saudara, firman Tuhan menjadi dasar ketaatan kita. Firman Tuhan yang akan membawa saudara membedakan yang baik dari yang jahat. Orang dewasa. Kalau saudara perhatikan minggu lalu Pak Joji buka dengan ayat ini di Roma 15 ayat 4. Firmannya bilang begini, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi semua ditulis untuk menjadi pelajaran kita. Semua ditulis untuk menjadi pelajaran kita. Artinya saudara yang harus punya keinginan untuk belajar. Udah ditulis semuanya. Saudara yang perlu putuskan apakah saudara akan baca Alkitab setiap hari. Apakah saudara akan makan firman itu. Saudara yang putuskan, ya kan? Hari ini saya akan berbagi tentang judulnya saya kasih firman yang membersihkan. Terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan. Firman Tuhan bilang begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Dalam bacaan ini saudara perhatikan ada kebenaran yang muncul bahwa kekristenan adalah tentang hubungan. Kekristenan adalah tentang relasi, hubungan yang melibatkan Tuhan dengan manusia. Jadi kekristenan bukan tentang agama, bukan tentang doktrin apa yang saudara pegang, tetapi tentang apakah saudara memiliki hubungan dengan Tuhan melalui Yesus. Agama dan doktrin tidak begini loh. Agama dan doktrin akan menghasilkan buah. Orang akan melihat dari buahnya. Iya kan? Perumpamaan, saudara bayangkan perumpamaan ini yang kita sudah baca tadi dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 menggambarkan tentang 3 pribadi. Yesus katakan, akulah pokok anggur. Bapakkulah pemilik kebun anggur. Dan yang ketiga, saudara dan saya adalah ranting. Ranting adalah Kristen yang sebenarnya. Orang percaya yang sebenarnya. Kristen kan orang percaya kan. Kadang kita bertanya, siapa sih Kristen yang sebenarnya? Denominasi kita kah? Atau denominasi atau doktrin yang lain? Atau gereja ini mengkali gereja itu? Kita kan bertanya. Mari saya mau kasih tahu jawabannya itu. Jawaban yang benar adalah yang tetap melekat pada pokok anggur yang benar. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau ada pokok anggur yang benar, judul perikop dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 adalah pokok anggur yang benar. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan pokok anggur yang benar. Kalau ada pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Sampai dibilang gitu, pokok anggur yang benar, ada pokok anggur yang tidak benar. Dan penekanan yang Bapak Ibu saudara bisa lihat dari apa yang kita baca, yang dari perumpamaan ini adalah buah. Adalah buah. Perintah pertama yang Allah berikan kepada manusia adalah berbuah. Saya akan baca dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan bilang begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara, Allah memberkati mereka dan berkata dalam terjemahan bahasa Indonesia yang dipakai. Dibilang begini, beranak cuculah. Kalau bahasa asli itu bilang be fruitful and multiply. Artinya berbuahlah dan berlipat ganda. Cuman dibatasi, diterjemahkan jadi yang kita bayangin beranak, jadi satu keluarga mesti anak banyak. Karena terjemahannya bilang beranak cuculah. Padahal dibilang be fruitful and multiply. Artinya berbuahlah dan berlipat ganda. Jadi saudara, hidup dalam kerajaan Allah adalah apakah saudara berbuah? Buah kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah memerintah
dalam hidup saudara dan saya. Ya kan? Buah karakter, buah Roh Kudus, buah yang membawa orang lain melihat hidupmu bahwa Tuhan memerintah dalam hidupmu. Kalau kita perhatikan minggu lalu tentang Yusuf. Yusuf, saya suka Yusuf itu kita enggak dengar Allah memerintah atau Allah berkata, dia enggak dengar khusus. Tapi saudara, Yusuf di rumah Potifar, ayatnya bilang begini, Kejadian 39 ayat 3, pasti enggak ada di situ. Setelah dilihat, saya bacakan saudara, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Tuannya lihat, tuannya gak percaya dengan Tuhan yang disembah. Tapi karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Orang lain yang nonton, orang lain melihat, apakah orang lain melihat hidup saudara? Lalu mereka bilang, kayaknya ini orang beda. Ada buah dari kehidupan saudara, ya kan? Bapak Ibu, intinya adalah begini. Selama kita tetap melekat pada pokok anggur, kita akan menghasilkan buah. Kalau kita terpisah dari pokok anggur, kita akan kehilangan sumber kehidupan. Dan kita akan mati. Tidak mungkin berbuah. Buah yang jadi penekanan adalah buah yang berdasarkan apa yang Tuhan punya. Begini maksud saya. Buah yang kita tunjukkan adalah buah yang Tuhan inginkan engkau hasilkan, ya kan? Bahwa hidupmu diperintah oleh Allah. Kita bisa baca buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Saudara pasti tahu, dari sekolah minggu kita sudah hafal itu. Tapi mari, apakah di sekitar kita sudah melihatnya? Ya kan? Itu tadi ada dalam Galatia. Karena begini Bapak Ibu Saudara, buah adalah manifestasi dari sebuah pohon yang bertumbuh dengan benar. Amin. Kita jangan cuma pinter ibadah. Kita jangan cuma pinter dalam pelayanan, tapi bodoh dalam kehidupan. Dan hidup hari-harimu tidak menghasilkan buah sama sekali. Bahkan kalau saudara menyanyi, mereka akan bilang itu tuh haleluya, haleluya. Dong nyanyi dompung apa? Jangan cuma pinter di pelayanan. Kita harus pintar dalam kehidupan juga. Amin. Tetap tinggal dalam firman dan menuruti perintahnya. Kalau saudara menaati firman Tuhan dan saudara tetap tinggal di dalam dia, saudara pasti akan berbuah. Amin. Saudara pasti akan berbuah. Bahkan begini dikatakan, saudara akan berbuah lebih banyak lagi. Kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan dalam perikop yang kita baca, ada 7 kali perkataan tinggal. Diulang. Dari 8 ayat ada 7 kali perkataan tinggal tetap diulang. Sepertinya kalau saudara perhatikan tinggal ini bukan hal biasa. Sepertinya tinggal ini menjadi penekanan. Sepertinya tinggal ini menjadi penting. Dan tinggal itu membutuhkan komitmen kita. Dan perhatian kita. Ya kan?
Saya ingat sekali kalau saya mau pergi saya akan ngomong satu hal agak ulang-ulang. Ulang-ulang terus supaya menjadi perhatian. Biasanya kalau kita ulang-ulang itu menjadi hal yang paling penting kan. Saya bayangkan saudara sekarang anak-anak saudara akan pergi kuliah keluar. Pasti saudara sudah ngobrol banyak. Paris apalagi. Sudah ngobrol banyak tentang apa yang harus mereka perhatikan. Tinggal 7 kali diulang. Saya pikir ini penting. Begini loh, ada aspek yang paling penting untuk berbuah lebat. Yang kadang kita abaikan sebagai orang percaya, yaitu proses pembersihan. Cara memelihara pokok anggur supaya berbuah banyak adalah dengan membersihkan. Yesus katakan tentang dibersihkan ada di ayat 2. Kita bacakan. Firman-Nya bilang begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara ikuti saya lagi ya. 2 proses yang menjadi keadaan dan kesepakatan kita dengan Tuhan. Yang pertama dipotong, yang kedua dibersihkan. Saya sempat ngobrol dengan salah satu staf kami tentang dia katanya sekolahnya latar belakang pendidikannya pertanian. Saya coba tanya karena saya pikir bedanya dipotong sama dipangkas itu sama. Padahal dipangkas bukan untuk tanaman, dipangkas untuk rambut. Ya kan? Jadi saya coba bertanya, jadi kalau seandainya buah itu supaya menghasilkan lebih diapain sih? Katanya dibersihkan. Oh jadi sama istilahnya dengan yang di Alkitab, dibersihkan. Iya dibersihkan. Jadi mesti potong baik-baik ya. Dia bilang iya kita gak bisa potong sembarangan. Terus saya ingat oh iya kalau sembarangan pasti hancur pohonnya. Saya ingat pohon di depan rumah saya di Jakarta, saya suruh potong saja, potong sembarangan sampai sekarang gak tumbuh lagi. Akhirnya saya harus taruh pot di atasnya supaya kelihatan pohonnya masih hidup padahal pohonnya sudah mati. Maksud saya begini, kalau saudara tidak punya keahliannya, saudara cuma hanya akan membinasakan pohon itu. Iya kan? Nah ini loh, Yesus bilang gini, kalau setiap ranting yang berbuah, dia bilang gini, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Yang potong siapa? Bapa. Nya-nya huruf besar. Setiap ranting yang gak berbuah dipotongnya. Kalau yang berbuah dibersihkannya. Yang mengerjakan tetap Bapa. Dibersihkan tidak ada hubungannya dengan dosa. Ya kan? Proses dibersihkan justru karena saudara sedang berbuah. Dan tujuannya jelas. Agar dapat menghasilkan buah yang lebih lagi. Yesus katakan begini, Bapakku yang melakukan semuanya. Bapakku yang melakukan pembersihan. Jadi saudara begini, saya kembali lagi, untuk membersihkan pohon dibutuhkan keahlian dan pengetahuan bagaimana ranting harus tumbuh dan bagaimana dia akan menghasilkan buah lebih. Iya kan? Orang yang tidak ahli dalam membersihkan ranting akan menimbulkan bencana. Jadi saya mau bilang begini, saya nggak tahu proses saudara sedang hadapi apa saat ini. Bapa sedang melakukannya. Ya kan? Yesus sedang mengatakan
Hanya Bapa yang punya keahlian yang diperlukan untuk membersihkan saudara dan saya sebagai ranting. Hanya Bapa yang tahu di mana dan kemana ranting ini akan berakhir. Ya kan? Tanpa keahlian seperti ini hanya akan membahayakan ranting. Ini yang menjadi pelajaran yang harus kita renungkan. Kita harus belajar membedakan antara didisiplin atau dipotong dan dibersihkan. Dipotong karena kita melakukan kesalahan, tidak berbuah. Tapi dibersihkan justru karena kita sedang menghasilkan buah. Proses ini adalah memotong buah yang baik untuk menghasilkan buah yang lebih baik lagi. Amin. Diperpotong karena melakukan kesalahan, lebih baik kita bertobat. Tapi dipotong, dibersihkan juga dalam proses dipotong. Tapi maksud saya begini, saudara hanya akan menghasilkan buah yang lebih baik. Saudara pernah mengalami hal seperti ini? Ketika semuanya sedang baik, saudara sedang pelayanan, semuanya sedang baik-baik saja. Tapi tiba-tiba terjadi hal negatif dalam hidupmu. Hal yang tidak enak, hal yang menyakitkan, hal yang menyusahkan, hal yang membingungkan saudara. Lalu saudara mulai ingat hal-hal baik yang saudara sudah buat. Lalu saudara bilang, kenapa saya harus mengalami keadaan seperti ini? Kenapa saya harus mengalami keadaan tidak baik? Lalu saudara mulai kasih ingat, Tuhan, saya kan sudah begini, saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah rajin ibadah, saya sudah mengampuni, saya sudah menolong, kita coba ingatkan Tuhan. Saya ingat sekali Bapak Ibu, Saudara, ketika dalam mempersiapkan ini, saya harus mengirim materi ini kepada yang akan sharing di RTA, Rock Teluk Ambon. Jadi saya siap mengirimnya, ternyata saudara saya salah klik. Saya klik cut, artinya file saya hilang, bahan saya hilang. Terus saya cari, tidak ketemu saudara. Saya duduk di meja dan saya menangis, saya bilang kenapa begini Tuhan. Bapak tolong saya, kenapa begini, bahannya habis tidak ada lagi. Dan saya menangis sendirian di rumah, di bawah, di pastori. Terus saudara saya diam, Tuhan bilang begini, ada di dalam kamu, it's in you, sudah ada di dalam kamu. Sudah ada di dalam kamu. Saudara, saya mulai duduk lagi dan saya mulai kembali. Saudara tahu semuanya hilang, yang ada cuma judul. Tapi saya mulai merenungkan dan saya minta Roh Kudus tuntun saya. Saya menemukan ini. Kalau kita lagi baik-baik, tiba-tiba hal yang tidak baik jadi, kita akan coba kasih ingat Tuhan. Beta sudah bikin ini, beta sudah bikin ini, saya sudah bikin ini, saya sudah begini. Saya begini apa? Lalu kita coba menghubung-hubungkan. Kita mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak, menyalahkan siapapun yang kita bisa salah. Apalagi menyalahkan Tuhan. Iya kan? Mari saya mau bilang, bagaimana jika kita mulai tidak menyalahkan yang lain? Bagaimana jika kita mulai tidak menyalahkan siapapun, apalagi Tuhan? Dan berpikir benar bahwa kita sedang akan menghasilkan buah yang lebih baik.
Buah yang lebih baik hanya dihasilkan setelah proses pembersihan. Gak ada yang suka dibersihkan. Karena kita cenderung nyaman. Padahal Bapa paling tahu sisi mana yang harus dia potong untuk pertumbuhan kita. Amin. Buah yang lebih baik akan dihasilkan setelah proses ini. Setelah proses dibersihkan. Saya nggak tahu posisi saudara ada di mana saat ini. Apa posisi pribadi saudara? Apakah saudara sedang berbuah? Saudara siap-siap. Saudara juga tetap akan dibersihkan. Kalau saudara sedang jatuh dan proses berat ini mengganggu hidupmu, saya mau bilang, bertahanlah. Buah yang baik akan diganti dengan buah yang lebih baik. Amin. Ini kan artinya begini. Musuh dari buah yang lebih baik adalah buah yang baik. Artinya buah yang baik perlu hilang. Digantikan sehingga keluar dari dalammu buah yang lebih baik. Amin. Jadi jangan takut dengan proses hidupmu. Ini sudah bulan ke-8. Kalau saudara bertanya sampai kapan Tuhan? Tuhan bilang nanti buahnya keluar. Amin. Kalau saudara sementara sedang ada dalam proses ini, saya mau bilang jangan patah semangat. Ini bukan karena Anda sedang melakukan dosa, ini karena saudara akan menghasilkan buah yang lebih baik. Nanti satu kali saudara akan melihat ke belakang dan berterima kasih untuk siapapun yang Tuhan pakai untuk memotong ranting-ranting ini. Aku akan jadi aku yang berbeda. Amin. Saudara dan saya hanya akan menjadi yang berbeda. Dewasa, berbuah dan dilihat orang. Nah, kebenaran indah lain dari perumpamaan ini adalah begini Bapak Ibu Saudara. Pisau tajam atau alat yang dipakai oleh tuan pemilik kebun anggur untuk membersihkan kita adalah firman. Yohanes 15 ayat 2 dan 3 katakan begini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya karena supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Kalau saudara merasa saudara sudah bersih, berbuahlah. Kalau saudara sudah berbuah, tunggu nanti dibersihkan lagi. Proses hidup akan begitu. Dibersihkan dan dibersihkan dan dibersihkan, jadilah saudara yang dewasa. Amin. Yesus katakan begini, bagaimana saudara yang dibersihkan melalui firman, firman yang kukatakan kepadamu. Inilah betapa pentingnya saudara terhubung dengan firman dan tetap tinggal di dalam firman. Karena kenapa? Firman yang digunakan untuk membersihkan saudara. Gimana saudara mau tahu saudara sedang dibersihkan kalau saudara tidak pernah baca firman? Iya kan? Akhirnya bikin salah, kasih salah orang. Padahal kalau saudara, oh ini buah yang lebih baik akan keluar dari hidup saya. Terus saudara lebih mudah bisa menerima banyak orang. Apalagi yang menjengkelkan. Iya kan? Mari saya mau bilang, Tuhan menggunakan firman-Nya untuk membersihkan hidup kita, membuat kita tetap ada di dalam rencana indahnya. Supaya itu muncul dari hidup kita. Sekali lagi saya mau bilang, mengambil buah yang baik dari saudara supaya kita menghasilkan
buah yang lebih baik. Sebenarnya inti yang saya ingin bilang kepada saudara dari perikop ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Bapak Ibu Saudara, kata tinggal dalam bahasa Yunani menggunakan kata meno. Meno artinya tinggal pada sebuah tempat dalam hubungan dan harapan. Arti kata berikut meno atau tinggal adalah tetap melanjutkan untuk berdiam, bertahan, hadir dan berdiri. Yang berarti berikut adalah menunggu. Di dalam, kata di dalam, tinggallah di dalam. Di dalam bahasa Yunani menggunakan kata even. Arti kata even adalah berada di dalam sebuah hubungan. Yang berikutnya memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya kan? Dan berikutnya adalah bersama-sama. Kata berikut dari ayat yang tadi kita baca adalah berbuah, supaya kamu berbuah. Berbuah dalam bahasa Yunani menggunakan kata karpos. Karpos mengandung arti buah yang siap dipetik. Keteladanan, keuntungan yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan terima kasih melalui kerja keras untuk menikmati kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau diterjemahkan secara gramatikal, bunyinya sedang bilang begini, tinggal berdiam pada pokok anggur dalam hubungan dan harapan dan tetap melanjutkan dengan memberi diri sepenuhnya dan memberi buah keteladanan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan sedang mengajar kepada kita, begini loh saudara, Tuhan sedang mengajar kepada kita, percayalah kepada hati Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan, berbuah, dibersihkan untuk menghasilkan buah yang lebih lagi. Amin. Ayat 8 bilang begini, ayat yang terakhir. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, Tuhan dimuliakan kalau saudara dan saya berbuah lebih banyak. Dengan demikian kamu dibilang murid. Murid bukan sekedar ikut Kingdom Life. Murid bukan sekedar datang ke gereja 52 kali dalam setahun. Murid menghasilkan buah dan tetap tinggal. Kita nggak tahu hari besok. Tapi kita tahu satu hal. Bahwa hidup kita tidak pernah lepas dari pemeliharaan Bapa. Saya percaya berkat Tuhan menyertai setiap anak-anak kita yang akan pergi sekolah, kuliah, dan pertumbuhan mereka. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mari satu hal, kalau proses berat sedang saudara alami, kalau proses berat sedang terjadi dalam hidupmu, tetap percaya, aku hanya akan menghasilkan buah yang lebih baik.